Shalom. Selamat malam. Ya, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus, juga sama Ibu Pendeta dan juga vikaris dan majelis di tempat ini. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Oh, puji Tuhan. Oke, perkenalkan, nama saya Evangelis Hendrik Levati. Saya melayani Tuhan full time. Saya nggak kerja, saya nggak punya jemaat, saya penginjil. Ini istri saya, Victoria namanya. Saya kelahiran Kalimantan Barat, jadi istri saya dari Pulau Bangka. Kami tinggal di Jakarta dan kami percaya bahwa bukan Anda yang harus persiapkan hati Anda saja. Saya waktu pelayanan bisa sampai tempat ini pun saya mempersiapkan firman yang baik. Jadi saya minta Bapak dan Ibu Anda pegang Alkitab Anda lihat supaya hidupmu, keadaanmu berubah semua. Itu paling penting. Karena saya waktu datang, saya lihat gerejanya kayak begini, saya nggak heran ya dengan kondisi begini. Karena saya pernah pelayanan di kampung Kalimantan Barat yang jauh lebih memprihatinkan. Bahkan saya pernah di Manado, di mana dan sebagainya, di Alor, ya, Kupang dan sebagainya. Satu hal yang saya tahu, bukan siapa-siapa yang bisa mengubahkan gereja, tapi kuasa Tuhan. Makanya saya bilang, nanti lihat Alkitab Anda dengan baik-baik. Yang Anda butuhkan bukan bantuan pemerintah, siapa-siapa. Yang kamu butuhkan adalah firman Tuhan. Ada amin. Masyarakat di sini saya juga tadi kan tanya apa yang mereka kerjakan dan sebagainya. Sekali lagi saya mau ngomong, kalau ada Tuhan, firman-Nya, ekonomimu, kondisimu pasti berubah. Ada amin. Makanya jangan lupa untuk selalu beribadah. Buka Alkitab Anda di Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan 17. Dengan hormat saya minta Rai, kau berdiri sini, kau baca 10 sampai dengan 17. Lukas pasal 9. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruh orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Terima kasih. Ini firman sangat cocok dengan kondisi di sini. Saya persiapkan waktu saya ada di rumah. Saya tidak persiapkan ketika saya duduk di sana.
Jadi tidak ada yang kebetulan. Ada amin. Pak, sudah banyak yang khotbah tentang ini. Saya akan khotbah dengan versi yang berbeda. Buka telinga Anda, buka mata Anda. Di sini dikatakan begini. Sekembali rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus ada yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Betsaida itu adalah kampung halaman Petrus, Andreas, dan Filipus. Jadi umat Tuhan belajar Alkitab. Betsaida itu kampung halamannya Petrus, Andreas, dan Filipus. Di ayat 11 dikatakan begini. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Kenapa orang mengikut Yesus? Karena mereka sudah lihat dan merasakan kuasa mujizat yang Yesus lakukan. Itulah sebabnya mereka selalu mau ikut Yesus. Dia mau cari kuasa dan mujizat dari Yesus. Dia sudah lihat banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Makanya kenapa mereka mencari Yesus? Karena mereka butuh itu dari Tuhan. Oke, lanjut. Ayat 12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya. Berkata, suruh orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Jadi usul dari murid ini ada banyak orang. Tuhan, ikut kita. Gimana ini Tuhan? Suruh saja mereka pulang. Suruh saja mereka cari penginapan. Suruh mereka cari makanan sendiri. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Murid-murid ini gak mau repot. Murid-murid ini gak mau ambil resiko. Jadi orang banyak yang ikut itu, dia suruh pulang. Dan orang yang banyak ikut ini banyak sekali. Dicatat di akhir itu 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak yang mungkin di bawah. Jadi saya bisa perkirakan mungkin ada 10.000 atau lebih. Jadi ini orang jumlahnya banyak. Murid-murid gak mau ambil risiko. Murid-murid tidak mau ambil repot. Dia suruh, minta gurunya, suruh ini, pulang aja. Tapi saya bingung. Di 13 ngomong gini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Ini masalah. Ini masalah. Kenapa masalah? Guru tidak setuju. Dia usul murid. Usul murid mau cari aman. Anda tahu cari aman? Tidak mau ada masalah. Kasih makan 5.000 orang. Dari mana kasihnya? Tapi guru mau cari masalah. Guru mau kasih lihat lewat masalah. Aku bisa bikin mujizat berkamu. Halo? Ada amin? Amin. Banyak kan kita kan begitu. Nggak mau cari masalah. Mau pilih aman aja. Pak, Bu, masalahnya terlalu banyak jemaat Tuhan yang memusingkan pendeta. Makanya saya perlu mengatakan itu. Pusing kami. Jemaat bukan saya hutang, dia hutang, carinya kita. Makanya saya mengajarkan supaya Anda jangan masuk dalam jerat hutang. Ada amin. Amin. Gampang hutang, susah bayar nanti. Itu yang harus dipikirkan juga. Lalu saya mau berkata begini. Di Mazmur 15, murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Murid-murid ini luar biasa. Dia cuma taat. Dia nak mikir, saya ulang kembali, apa yang akan gurunya kira-kira mau coba lakukan. Padahal cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Bahasa Inggris impossible bisa melakukan sesuatu. 5 roti 2 ikan impossible. Bisa kasih 5.000 orang laki-laki makan. Tidak mungkin. Tapi Anda lihat di sini. Habis itu di ayat 16 ini yang saya mau bahas dan saya mau tekankan. Teliti Alkitab Anda. 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Itu dulu. 1. Itu dulu. Menengadah ke langit. Jadi dia lihat ke langit. Dipandang langit.
Dia angkat kepalanya, hadapkan ke langit. 5 roti dan 2 ikan yang dia punya itu. Pak, Bu, kunci utama memultiplikasikan, menggandakan berkat yang kamu punya bukan dengan memandang keterbatasan yang kamu sudah peroleh. Saya ulang lagi, bukan memandang keterbatasan yang saat ini kamu punya, tetapi kamu harus dengan iman kamu angkat itu ke hadapan Tuhan. Saya pernah mendoakan hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau Bapak dan Ibu pikir itu semua tidak masuk akal, saya ingat sekali ada orang NTT, saya udah lupa ya di mana jelasnya. Dia datang, dia telepon saya, dia mau masuk tentara. Ukuran badannya itu tidak masuk, ya kan? Dia udah tahu. Saya bilang, lamaranmu mana? Ambil. Formulirmu mana? Ambil. Kita berdoa sekarang lewat telepon. Saya bilang, dalam nama Yesus aku tumpang tangan, dan Tuhan buat berhasil. Ini maaf, tidak masuk akal punya. Lalu dia bawa itu formulir ke sana, lolos. Tidak masuk akal punya. Mau contoh lagi, saya kasih contoh lain lagi. Ada orang sudah berulang kali melamar di perusahaan itu, gagal. Dan dia gagal sudah lebih dari sekali. Dia datang sama saya, telepon juga. Saya bilang, yang kamu harus lakukan adalah kamu dengan suara yang saya sampaikan dan kamu taat. Taat. Saya suruh, dia melangkah, dia melangkah. Seperti murid. Guru suruh, dia melakukan apa? Dia taat. Walaupun dia nggak mengerti, walaupun dia tidak tahu akan berhasil atau tidak, yang penting kan taat. Yang Yesus lakukan, waktu dia dapat 5 roti dan 2 ikan itu, dia nggak pusing pikirin apa, dia cuma bawa itu kepada Bapa di surga. Saya sangat percaya, waktu dia memandang ke surga, memandang Bapa, dia tidak mau lihat kelemahan yang dia miliki saat itu. Karena kalau dia melihat kelemahan itu, dia nggak akan bisa membuat mujizat. Justru luar biasanya, seperti yang saya ajarkan orang-orang yang datang pada saya bilang, mana formulir? Itu saya ibaratkan kayak 5 roti dan 2 ikan. Saya bilang, ayo kita bawa kepada Tuhan. Sekarang formulir kamu bawa kepada Tuhan. Itu yang kamu punya kan? Ayo udah bawa kepada Tuhan sekarang. Pak, Bu, terlalu banyak mujizat yang saya lakukan dalam nama Yesus berawal dari secuil berkat. Tapi saya ambil secuil berkat, saya memandang ke surga dan bilang, Tuhan, ini yang saya punya. Tapi hari ini banyak anak muda maunya disediakan semuanya dulu baru melangkah. Anda beda dengan saya imannya. Saya waktu masih anak muda, saya nggak mau kayak begitu. Saya orang nggak punya dulu. Saya kerja dari kuli bangunan. Bukan kuli bangunan, kuli bongkar muat barang di atas truk kontainer. Anda berpikir begini, wah orang Jakarta punya duit kesepinya. Jangan baik. Saya sama dengan Anda. Cuma yang membuat saya berbeda sekarang adalah iman saya. Saya setiap kali meminta sesuatu pada Tuhan, Tuhan cuma kasih sedikit. Saya belajar. Saya melihat Tuhan sudah jawab doa saya, tapi cuma sedikit. Tuhan mau lihat kamu masih punya iman atau tidak. Lewat sedikit berkat yang dikasih itu. Kalau kamu mau belajar dari Yesus, waktu dia dapat cuma 5 roti dan 2 ikan, dihadapkan itu ke langit, dihadapkan itu pada Bapa, dan dia tahu bahwa Bapa bisa melakukan mujizat, bahwa Bapa bisa memultiplikasikan ikan-ikan itu dan roti-roti itu. Ini yang luar biasa. Ini jarang orang praktekkan. Kenapa? Makanya orang Kristen yang miskin tetap miskin, ya karena itu, gak tahu firman. Sekarang saya mau bukakan ini firman supaya Anda belajar.
besok-besok jangan banyak mengeluh. Mana punya apa? Punya sepeda motor. Pegang sepeda motor. Tuhan, ini yang kupunya. Pakai ini Tuhan, supaya bisa menghasilkan berkat lebih besar lagi. Itu dong doanya. Jangan mengeluh. Kau punya apa? Ijazah SMA. Kau kerja susah Pak. Siapa yang mau terima SMA? Sudah, nggak usah berhenti. Sudah, nggak usah mengeluh. Sekarang yang kamu harus lakukan, angkat ijazah SMA-mu ke hadapan Tuhan. Apa yang kamu punya sekarang? Cuma 1 juta. Mau masuk kuliah, nggak ada uang. Pak Bu, di hadapan Bapak dan Ibu, saya mau ngomong. Dulu ada satu orang, saya ingat sekali, orang Timor Leste. Dia pindah ke Kupang karena masalah tim-tim dengan Indonesia. Singkat cerita, ini anak mau sekolah, nggak punya ini uang. Lalu dia minta doa sama saya lewat telepon. Saya masih ingat waktu saya telepon dia tuh ada plus sekian-sekian, itu kode Timor Leste. Ya, jadi saya orang Kalimantan sudah kemana-mana. Ya, ini cuma Sumbahannya baru pertama kali masuk. Jadi saya nggak asing dengan NTT. Saya sudah keliling. Waktu itu saya berdoa buat dia, saya bilang, kamu dengar, Tuhan masih kasih kamu kuliah. Dia percaya saja. Setelah tutup telepon 1 bulan, tidak ada yang terjadi. 2 bulan, tidak ada yang terjadi. 3 bulan, tidak ada yang terjadi. Bulan keempat, ada donatur dari Korea bawa dia ke Bali. Sampai hari ini dia ada di Bali dan kuliah dengan baik-baik saja. Dan dia telepon saya, Pak Pendeta, terima kasih untuk doanya. Saya nggak pernah lupa itu orang. Ya mungkin hari ini dia lupa sama saya. Saya masih ingat. Ya, saya masih ingat itu mujizat yang Tuhan lakukan buat dia. Saya nggak pernah lupa. Cuma apa yang dia punya? Nggak ada. Nggak ada. Cuma karena dia punya keinginan, dia mau kuliah aja. Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidup Anda. Ada amin? Amin. Jangan membatasi Tuhan. Ada amin? Amin. Lalu karena begini, setelah dia ambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia lihat ke langit. Apa yang dia lakukan? Mengucapkan berkat. Yang kedua, kenapa harus mengucapkan berkat? Kalau hari ini yang saya punya adalah cuma 500.000, sedangkan kebutuhan saya 2 juta. Tuhan mengajarkan kepada kita, umat Tuhan, untuk mengucapkan berkat. Karena ada kuasa Tuhan taruh di mulut setiap orang percaya. Ada amin? Amin. Makanya orang-orang Sumba di tempat ini, jangan pakai mulutmu suka marah-marah. Nah, apa aja gitu ya. Kita lihat yang ini kayak apa tuh. Habis marah, kita lihat ya. Apa? Besok masuk lagi ke gereja. Aduh. Pak, Bu, malu Pak. Bu, malu. Pakai mulutmu untuk mengucapkan berkat. Bukan pakai mulutmu untuk marah-marah. Apalagi, aduh, sampai berantem-berantem nggak tahu malu gitu loh. Kenapa Bapak ngomong begitu Pak? Ya karena saya di Sumba berapa hari saya sudah mulai melihat kondisi keadaan yang ada. Kan nggak bisa ditipu. Pendeta kan nggak buta. Pendeta punya mata untuk melihat. Ibu boleh lihat saya. Ya, tenang-tenang Bu. Pakai mulut Anda untuk mengucapkan berkat, supaya yang kamu punya saat ini bisa Tuhan berkati. Kalau kamu tidak mengucapkan berkat, tidak akan apapun yang terjadi. Pak, saya malas Pak, nanti saya diketahui orang. Itu yang sedang merekam kamera, lensa, Tia, semua pun itu datang dari Tuhan lewat mulut mengucapkannya. Adik mungkin ketawa sama saya. Lensa itu sekian juta, lensanya aja loh. Lensa bulat-bulat tuh sekian juta. Tiang, apanya, semuanya
datang dari mulut yang mengucapkan berkat. Dari bawah kaki sampai ke atas ini, saya bukan pamer. Saya bilang datangnya dari mulut saya mengucapkan berkat. Bapak dan Ibu terkasih di tempat ini, orang Sumba di tempat ini, jangan pakai mulutmu mengucapkan kutuk dalam hidup Anda. Pakai mulutmu untuk mengucapkan berkat dan kehidupan. Nanti yang nikmati kamu juga, bukan saya. Kamu yang tanam pohon, kamu yang nanti makan buahnya. Kamu tanam itu ilalang, kutuk, marah-marah, hujat orang. Kamu nanti akan nikmati beserta dengan anak cucumu, kamu nikmati itu. Segitu parakah Pak? Iya. Dengar firman Tuhan hari ini. Saya nggak main-main. Kamu mau hidupmu berubah, kamu mau hidupmu diberkati. Bapa di surga, Yesus Kristus mengajarkan, ucapkan berkat. Ucapkan berkat. Kamu sudah menada. Kamu ucapkan berkat. Aku berkati pekerjaanku, aku berkati ijazahku ini, aku berkati studiku, aku berkati dalam nama Yesus. Uang yang sudah masih sisa ini Tuhan, aku percaya Tuhan, aku cukup untuk aku kuliah, aku cukup untuk aku melakukan apa lagi, aku cukup untuk membeli ladang itu dan sebagainya. Ucapkan berkat. Harus ucapkan berkat. Kalau diam, ya nggak terjadi apa-apa. Tuhan mengajar kepada saya suatu hari, saya masuk kepada suatu ruangan kosong di Jakarta waktu itu. Singkat cerita, saya lihat semua kosong, rayap, penuh semua dan sebagainya. Catnya berantakan semua. Lalu saya waktu melihat itu, Roh Kudus bicara sama saya gini, Hendrik, kamu punya hak untuk kamu diam. Dan kamu duduk, kamu lihatin dari semua itu. Oh ya kasihan ya, rayap, apa dan sebagainya. Jangan baik. Tuhan bilang ke saya begitu. Kamu punya pilihan untuk begitu, atau kamu punya pilihan untuk kamu ubahkan keadaan itu dengan ucapan berkat. Halo, ubahkan keadaan itu dengan ucapan berkat. Lalu apa yang terjadi Pak Pendeta? Itu ada satu tempat saya masih ingat, di lantai 4 itu, wah berantakan sekali. Lalu saya ucapkan berkat. So, di sini nanti akan saya pasang pintu kaca. Di sini nanti saya akan beli meja itu. Di sini saya akan begini apa dan sebagainya. Dan saya akan berdoa di sini, nanti ada orang kerja di sini sebagainya. Itu waktu itu saya masih bekerja, belum jadi pendeta. Belum jadi pendeta dan berhenti dari pekerjaan saya. Terjadi nggak Pak? Ini orang saksinya. Tanya dia lebih tahu. Kau perlu nanti saya tunjukin fotonya sebelum dan sesudah. Bapak Pendeta simpan fotonya untuk apa? Saya simpan fotonya supaya jadi kenangan buat iman saya, bahwa dulu Tuhan pernah melakukan itu dalam hidup saya. Jadi Tuhan bilang, terserah kamu. Kamu mau duduk diam, kamu mandang itu, kamu lihat saja begitu dan sebagainya. Jangan baik. Kau berharap Tuhan lakukan sesuatu, jangan mimpi kamu. Yang Tuhan mau, kamu yang mengucapkan berkat. Ini nanti Tuhan yang berkati. Ini nanti Tuhan yang berkati. Tuhan suruh kamu mengucapkan berkat. Kau suruh Tuhan, kamu. Jangan terbalik. Setelah saya ucapkan berkat, nanti ada order datang, duit saya terima, saya hitung-hitung, wah bisa saya langsung pasang katanya. Nanti ada berkat, saya beli meja, sampai semuanya akhirnya tempat itu jadi rapi sekali. Dan manusianya belum. Sesuai doa saya minta ada seorang yang kerja di sini, nanti di sini ada yang kerja di sini. Tuhan memberikannya. Orang itu ada dan bekerja. Saya sangat diberkati dengan apa yang Yesus lakukan di Lukas pasal 9 ini. Dikatakan lagi, habis dia menengadah ke langit, ucapkan berkat. Lalu tindakan yang tidak masuk akal, dia memecahkan roti itu dan memberikan
berikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Ini langkah imannya agak gila. Dia menengadah ke langit, ucapkan berkat. Dia kemudian dipecah-pecahkan. Diambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dia bikin potong-potongan. Lalu dia berikan pada muridnya. Tuhan ajarkan saya, waktu dia pecah-pecahkan, dia suruh dia bagikan. Dia suruh bagi. Murid-muridnya kembali lagi satu. Tak. Hebat murid. Tak. Murid-murid gak pernah bertanya, gimana ya Tuhan, kau gak terjadi apa-apa? Coba bahasanya diubah, gimana ya kau terjadi apa-apa? Kan selalu kita bilang, gimana ya kau gak sembuh? Bapak doakan dia kau gak sembuh, gimana? Kau menantang Tuhan ya? Hah? Kau belum pernah lihat Tuhan bekerja. Saya doakan ada satu gadis orang Dayak, gak punya uang. Ini orang pedalaman, gak punya sinyal, gak punya lampu. Di kampung dalam sekali kampungnya. Saya kalau bilang dalam itu berarti berjam-jam, bukan 2 jam. Lebih dari 2 jam, lebih dari 5 jam. Berapa jam Pak? Bisa sekitar 10 untuk kamu masuk ke kampung dia. 10 jam. Dia datang di KKR. Kakinya lumpuh karena ditimpa oleh truk. Bawa ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas apapun, angkat tangan semua. Patah kakinya. Diusung ke depan. Waktu saya melihat itu, wah, saya sempat, ini bisa atau enggak itu Tuhan ya? Saya manusia, saya lihat dulu, gimana itu kan? Tapi saya mau belajar seperti murid. Saya waktu lihat itu, saya nggak mau pikir, masa bodoh aja. Pertama-tama saya lihat kakinya panjang pendek, karena kakinya yang sebelah sini nggak pernah dipakai. Sudah selama sekian bulan. Saya doakan itu di depan banyak orang saksikan. Itu kakinya langsung persis sama. Dan saya ketawa di situ. Semua orang lihat bingung. Kok bisa ya begitu ya? Alamu Yesus sungguh hidup. Ajak dia bangkit, masih belum bisa. Semua orang kan lihat, kelihatannya belum sembuh nih Pak Pendeta. Tuhan gak berkuasa Pak Pendeta. Oh iya, tunggu dulu. Pekerjaan Tuhan belum selesai. Dia pulang. Sebulan kemudian, catat baik, sebulan kemudian perubahan terjadi. Dia bisa mulai pakai tongkat, jalan. Kemudian dia bisa berjalan. Kemudian dia pakai sepatu hak tinggi, nggak masuk akal tuh. Kemudian dia menikah dan dia bersaksi, Bapak Pendeta terima kasih gini sebagainya. Padahal patah di sini. Gimana cara sambungnya? Patah di sini loh. Gimana cara sambungnya? Kalau sini mungkin bisa. Ini patah di pangkal ini. Gimana sambungnya? Percayalah ketika kamu taat, ketika kamu menjalankan saja, biar Tuhan yang beracara. Kamu gak usah pusing. Kamu diam saja, kamu taat lakukan. Kalau Tuhan bilang sekarang, kamu gunakan itu uang untuk membayar itu. Sisanya nanti aku akan memberikan buat kamu. Kamu lakukan saja. Dia bilang, ini mana cukup Tuhan. Udah, kamu percaya sama Tuhan saja dan kamu taat dan kamu lakukan saja. Tuhan, saya cuma punya uang 1 juta. Gimana saya bisa membangun ini Tuhan? Kamu percaya saja, kamu taat saja dan kamu lakukan saja. Nanti mujizat itu pasti dinyatakan buat kamu. Disinilah kegagalan banyak orang Kristen. Kalau banyak berpikir. Jangankan dia orang Kristen, hamba Tuhan pernah tuh ada orang Manado. Saya tantangin dia. Bukan orang Manado, orang Halmahera. Saya tantangin dia. Kamu datang ke pulau itu, saya bayar tiket kamu. Nanti pulang, kamu naik ini. Tapi hidup sana, kamu berjalan di iman, memberitakan Injil dan sebagainya. Dia mikir 2 kali. Saya datang ke sini, saya nggak pakai mikir. Saya sudah dibawa tiket pesawat ke sini aja, pulangnya saya nggak pakai mikir. Nanti gimana.
Emang nanti saya Tuhan gak bisa bikin mujizat, saya ketemu bupati, tiba-tiba di tengah jalan dia berhenti. Terus bupati itu bilang, Pak Pendeta, doakan saya. Habis saya doakan, dia berkati saya. Emang gak bisa? Oh, Tuhanku sangat bisa melakukan itu. Halo, Tuhanku sangat bisa. Jangan membatasi Tuhan. Jangan kau banyak berpikir. Urusan Anda berdoa, urusan Anda taat. Ada amin? Urusan Anda mengucapkan berkat. Ada amin? Urusan Tuhan, dia melakukannya. Ada amin? Terakhir, saya dengan baik. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Tidak ada dicatat mereka makan kelaparan, masih kurang kenyang, masih kurang puas. Mereka komplain, tak cukup kenyang. Saya nggak temukan itu. Berarti Yesus melakukan mujizat sampai tuntas. Ada amin? Bapak-bapak didoakan tuh masih sakit ya Pak resminya. Belum tuntas berarti. Bapak kau yang diberkati ini masih belum ini ya, berarti belum tuntas akhirnya. Sekali lagi Alkitab Anda sudah mencatat Tuhan melakukan mujizat sampai tuntas. Itu Tuhanmu. Kau nggak sampai tuntas, itu bukan Tuhanmu. Catat itu. Dan kemudian dikatakan lagi. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Kalau kita perhatikan kenapa 12 bakul, di Matius pasal 14 ayat 21 juga mencatat bahwa 5.000 laki-laki dikasih makan, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 12 bakul waktu diedarkan, ada 12 murid yang mengedarkannya. Sesimpel itu aja. Saya sudah selesai. Tuhan suruh kumpulkan. Kenapa dia suruh kumpulkan? Sudah dikasih makan, suruh kumpulkan lagi supaya jangan terbuang. Rupanya serpihan-serpihan itu nggak tahu berapa yang digigit, berapa yang dipecahkan, berapa yang itu dan sebagainya. Tapi Yesus kasih contoh bahwa Yohanes pasal 10 ayat 10 memang benar-benar dia adalah buktinya bahwa dikatakan Yohanes pasal 10 ayat 10b, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini terbukti dari cerita Lukas pasal 9. Karakter Tuhan waktu memberkati orang-orang di situ juga sama. Dia tak berkati cuma kenyang sedikit, kelaparan masih. Tapi dia bikin orang sampai puas. Ini orang makan semua. Kemudian dia bilang kumpulkan sisanya. Untuk membuktikan dia berkati orang nggak tanggung-tanggung. Dia berkati orang sampai tuntas. Dia berkati orang sampai melimpah.